sebelum menjalani hubungan itu, apakah Mama Pendeta dan Bapak Pendeta ada mantan begitu, atau sama-sama maksudnya belum ada mantan langsung pacaran? Jadi Bapak Pendeta cinta pertama, Bapak Pendeta juga cinta pertama. Mungkin dari Bapak Pendeta dahulu. Kalau saya cinta pertama. Ingin ku ukirkan namamu di atas. Cinta itu adalah gambaran diri kita. Jadi misalnya kalau kita bermain dengan cinta, kalau kita suka mempermainkan cinta dan lain-lain, kita sebenarnya mempermainkan diri kita sendiri. Karena cinta itu ada di dalam kita. Cinta itu ada dan kita ini cinta sebenarnya. Namamu di atas bintang-bintang. Ya, shalom teman-teman perkantas. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman di hari ini. Dan pada hari ini teman-teman, PMK akan kembali hadir dan tentunya dengan edisi yang sangat spesial. Mengapa? Karena hari ini lagi-lagi kita akan berbicara tentang cinta, tentang Valentine, tentang Februari. Untuk itu teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja menyapa dua narasumber kita yang tentunya pada malam hari ini akan sangat menginspirasi kita, dan kita akan berbincang-bincang tentang cinta. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita akan mendengarkan profil singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bisa perkenalkan nama, pelayanan di mana, alumni mana, dan statusnya apa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya nama Pendeta Andreas. Kalau nama lengkap Pendeta Andreas Ishak Nubatunis. Biasa disapa, dipanggil Pendeta Andre. Puji Tuhan, Tuhan izinkan untuk sementara melayani di Klasis TTU, khususnya di Jemaat Bikomi. Saya sudah diizinkan Tuhan untuk menjadi pendeta kurang lebih 6 tahun. Pelayanan di TTU memasuki tahun yang kelima. Saya alumni dari UKW Kupang, Fakultas Teologi, masuk tahun 2004, tamatnya tahun 2009, sama-sama dengan Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Pendeta bisa memperkenalkan sedikit. Oke, jadi saya nama lengkap Pendeta Endang Balang. Untuk yang lain sama karena kami dua seangkatan. Saya sementara melayani di Jemaat Kemision Sasi, dan untuk tahun pelayanan sama juga 5 tahun. Ya, terima kasih. Berarti narasumber kita pada malam hari ini Bapak Pendeta Andre dan Mama Pendeta Endang. Ya, Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, karena bulan ini identik dengan cinta, jadi malam ini kita akan berbincang-bincang tentang cinta. Dan tema kita pada hari ini, You Are My Valentine. Kamu adalah Valentine saya. Ya, menurut Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, kira-kira Valentine itu apa? Ya, kalau bicara tentang Valentine, mulai dari latar belakang, memang memiliki latar belakang yang agak kelam soal Valentine. Latar belakangnya tidak seperti yang kita sangka hari ini bahwa identik dengan hari kasih sayang. Memang ada beberapa versi cerita tentang awal mula Valentine. Saya pikir tidak menjadi penting kita cerita latar belakang. Yang paling penting adalah bahwa bulan Februari, khusus hari Valentine tanggal 14, mengingatkan kembali kepada kita bahwa cinta itu memang kita butuh di dalam hidup. Itu yang paling penting. Sekedar pengingat kepada kita bahwa hidup tanpa cinta, saya pikir dunia ini tidak akan ada kedamaian. Oke, kalau dari Mama Pendeta pasti memiliki versi yang berbeda lagi. Oke, jadi kalau kita dengar kata Valentine, yang ada dalam pikiran kita itu kasih sayang ya. Tapi jujur bahwa selama kami menjalani masa pacaran sampai menikah, kami tidak pernah merayakan Valentine. Jadi memang kalau dari sisi perempuan, saya pernah tanya bahwa kenapa kita tidak rayakan Valentine seperti
pasangan muda-mudi dulunya waktu kita masih pacaran. Lalu Pak bilang ke saya bahwa kalau berbicara tentang kasih sayang tidak saja kita rayakan atau kita maknai pada saat perayaan Valentine di tanggal 14, tapi kasih sayang itu kita wujudkan dalam keseharian kita, kebersamaan kita. Gitu. Berarti kasih sayang itu dirayakan setiap hari, bukan Iya. hanya bulan Februari, bukan hanya tanggal 14. Saya mau tanya lagi, mau pendeta dan Bapak Pendeta, kira-kira awal Bapak Pendeta jatuh cinta, kan tadi Bapak Pendeta bilang cinta adalah suatu kebutuhan. Awal jatuh cinta ke Bapak Pendeta itu pandangan pertama itu seperti apa? Mungkin bisa bagikan kepada kami. Agak unik dan panjang memang ceritanya. Kebetulan di angkatan kami waktu kuliah itu kami jumlahnya 131. Sementara laki-laki kami 24 dan perempuan mendominasi 107. Jujur bahwa sampai dengan hari ini saya kebingungan kenapa saya harus suka dengan ibu sampai hari ini. Tidak ada alasan tertentu. Saya tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Memang dari awal itu ketika saya mengungkapkan saya punya perasaan ke ibu, ibu juga tanya karena apa, motivasinya apa dan lain sebagainya. Pada dasarnya saya kebingungan untuk jawab karena memang bagi saya tidak punya alasan untuk itu. Kalau ibu pendeta pasti ada alasan ini. Saya pikir kami dua berangkat dari hal yang sama ya. Karena memang jujur awal mula pacaran tuh dari saya pribadi sendiri tidak ada rasa apa-apa. Tapi setelah berjalan tumbuh rasa cinta itu dengan sendirinya. Itu saja. Oke, terus Mama Pendeta dan Bapak Pendeta kira-kira menjalani hubungan pacaran itu berapa tahun, berapa bulan? Ya, baik. Kalau masa pacaran 10 tahun 0 hari. 10 tahun. Oke. 10 tahun. Berarti dalam 10 tahun itu mungkin apa saja yang diperbincangkan atau ada rencana-rencana tertentu bisa diceritakan. Maksudnya awal membangun cinta itu, awal Bapak Pendeta dan Mama Pendeta membangun cinta, mungkin pertama ada dalam membangun cinta tuh ada rencana-rencana seperti itu sampai bisa menikah. Ada komitmen-komitmen tertentu. Kan kalau zaman sekarang mau pendeta dan bapak pendeta, banyak kalangan muda-mudi yang pacaran tidak bertahan sampai sejauh 10 tahun. Mungkin tips untuk kami itu seperti apa? Yang pertama sebenarnya ini menurut pengalaman saya bahwa pacaran itu tidak selalu identik dengan kita berbicara tentang kita punya rencana ke depan seperti apa. Tidak selalu identik. Karena ketika kita berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik untuk kemudian mendampingi hidup kita, maka tugas kita adalah mencari kehendak Tuhan itu sebenarnya. Tugas kita untuk mencari kehendak Tuhan. Jujur bahwa saya dengan ibu tidak pernah berbicara banyak hal tentang hubungan kami atau menjalani hubungan kami dengan romantis dan lain-lain. Ibu pernah marah kenapa saya ulang tahun atau di hari Valentine segala macam tidak pernah kasih hadiah coklat ataupun apa bunga dan lain sebagainya, karena memang selama 10 tahun tidak ada surprise itu, tidak ada. Ini jujur tidak ada, karena bagi saya bahwa yang paling penting kita yakini bahwa Allah yang kita sembah, kalau kita sembah Dia sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan cinta, tentang rencana kita ke depan Dia siap semuanya. Dia siap itu. Jadi dalam kehidupan kami ketika kami pacaran tidak pernah ada rasa ketakutan kehilangan, tidak ada itu sama sekali. Kami hanya sekedar menjalani dan puji Tuhan bahwa Tuhan menuntun kami sampai hari ini. Tapi dalam menjalani itu, kalau Bapak Pendeta sendiri sudah meyakini kalau Mama Pendeta ini adalah Valentine saya, adalah cinta saya, sudah ada keyakinan atau belum? Meyakini juga tidak. Kalaupun pesimis bahwa tidak juga sebenarnya tidak. Bahwa
seperti yang saya bilang tadi, tugas kita menjalani. Karena saya yakin bahwa cinta itu ada, dan Tuhan siap yang terbaik. Tugas kita jalani, tetapi pada intinya bahwa mungkin sekaligus untuk anak-anak muda Kristen agar supaya dalam menjalani masa pacaran saling mengenal, agar supaya kita tidak salah langkah. Yang paling penting diantaranya adalah bahwa sesungguhnya Tuhan siap. Tidak perlu kita mencari pun Tuhan siap. Tidak perlu kita upayakan pun Tuhan siap. Yang penting kita yakini bahwa cinta itu ada. Cinta itu ada. Dan setiap orang berhak untuk dicintai. Kalau dari Mama Pendeta sendiri, Oke. Jadi kalau dari saya, mungkin saya lebih ke tips-tips yang buat sampai hubungan kami awet sampai 10 tahun itu. Bagi saya yang pertama itu harus saling percaya, karena dalam perjalanan masa pacaran itu tidak mudah untuk menyatukan karakter dan berbagai hal. Kita mengenal pasangan kita, kemudian kita harus bangun rasa percaya untuk pasangan. Itu yang paling penting. Dan yang paling utama itu jangan pernah lupa untuk bawa hubungan kita dalam doa. Itu harus. Dan satu yang buat saya bertahan sama Pak Pendeta ini, karena awal ketika kami jadian itu, yang pertama diajak untuk kami sama-sama lakukan itu ajak saya ke gereja dan doa bersama. Itu saya masih ingat, itu pertama kali saya sudah jadian. Kemudian tanya saya, kamu punya waktu kapan? Saya bilang, mau bikin apa? Kita ke gereja, kita doa sama-sama. Jadi saya bilang, oke, kita jalan sudah. Seperti itu. jadi selama 10 tahun maksudnya tidak rutin berdoa, tetapi ada waktu-waktu khusus yang disediakan untuk berdoa bersama. Atau Ya, memang tidak sering berdoa secara bersama-sama, tapi ada kesempatan tertentu kalau pas bersama ya kita pakai waktu itu untuk doa. Tapi doa sendiri-sendiri itu juga itu pasti setiap malam pasti didoakan. Saling mengingatkan. iya. Ya, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang saya sangat penasaran. Sebelum menjalani hubungan itu, apakah Mama Pendeta dan Bapak Pendeta ada mantan begitu? Atau sama-sama, maksudnya belum ada mantan langsung pacaran? Jadi Mama Pendeta cinta pertama, Bapak Pendeta juga cinta pertama. Mungkin dari Bapak Pendeta dahulu. Kalau saya cinta pertama. Iya, cinta pertama. Kalau Mama Pendeta? Oke, jadi kalau zamannya kami itu kebanyakan teman-teman itu pacaran di usia 17, dari 15 bahkan sampai 17, jadi di SMA. Tapi ketika saya SMA bukan berarti saya tidak mau pacaran, hanya karena belum menemukan yang pas saja dengan saya, yang connect dengan saya. Jadi memang saya secara pribadi saya juga belum siap untuk pacaran di masa SMA. Nah, setelah di bangku kuliah itu pun juga bukan di semester 1. Kalau kami saling kenal itu waktu masuk kuliah dari 2004, tapi pacaran itu 2005. Jadi kami sudah mengenal dulu 2006. Beberapa tahun baru kami pacaran. Jadi itu. Jadi bukan berarti tidak mau pacaran, hanya belum menemukan yang tepat saja. Lalu ketika pas semester 5 itu, karena memang jujur sebelum kita kan perempuan, jadi pasti banyak lawan jenis yang menaruh hati dengan kita dan kita harus jujur bahwa, saya juga harus jujur bahwa pasti ada juga yang punya perhatian lebih dengan saya, tapi saya secara pribadi saya bilang bahwa saya belum siap untuk pacaran seperti itu. Dan saya juga bingung entah apa yang merasuki pikirannya. Tapi saat waktu disampaikan
kata hati bahwa suka dengan saya langsung bilang oke. Seperti itu, dan kemudian menjalani. Dan saya berkesimpulan bahwa kalau kita mau pacaran itu kita harus benar-benar siap. Tidak saja siap secara usia yang matang, tapi juga fisik dan psikis itu penting ya. Itu penting. Jadi kalau sudah benar-benar siap ya pacaran saja. Karena bagi saya pacaran itu adalah sebuah kebutuhan ya. Ya, kita jangan seperti orang yang munafik bahwa saya tidak akan mau pacaran. Semua orang akan menjalani hal itu. Tapi tergantung kesiapan diri kita. Kita mau di usia berapa? Apakah kita sudah siap untuk menjalani hubungan dengan lawan jenis? Itu. Iya, Mama Pendeta. Terus kira-kira Bapak Pendeta ini adalah kriteria Mama Pendeta atau agak bertolak belakang sedikit? Sebaliknya dengan Bapak Pendeta juga. Mungkin Bapak Pendeta dahulu, punya Mama Pendeta ini adalah kriteria dari Bapak Pendeta atau saat lihat pandangan pertama tuh langsung jatuh cinta? Kalau bicara kriteria, saya dari awal pacaran tidak pernah pasang kriteria. Saya tidak pernah pakai standar kriteria. Tapi ketika saya melihat Ibu Pendeta waktu di kuliah, lama melihat dan kagum dan lain sebagainya. Karena jujur Ibu Pendeta ini orangnya sangat tenang. Ibu Pendeta orangnya sangat tenang. Berbicara hal-hal yang penting. Dan sifat itu sangat berbeda dengan saya. Sangat berbeda dengan saya. Saya bahkan dengan binatang pun saya kepingin bergaul gitu. Dengan siapapun saya welcome. Sedangkan Ibu Pendeta awal saya kenal itu termasuk pribadi yang cukup tertutup. Keberanian untuk menyampaikan apa yang saya rasa sudah sekian lama itu perlu momen yang tepat. Dan untuk mencari momen itu saya harus menunggu waktu yang cukup lama. Dan ketika saya sampaikan ya diterima. Dengan sedikit rasa gugup pun akhirnya diterima. Kalau dari Mama Pendeta ini pasti kriterianya tinggi-tinggi kah atau? Tidak juga, karena dari saya kalau seandainya pertemuan pertama langsung jatuh cinta, tidak. Karena memang kami saling mengenal itu jauh sebelum bisa pacaran ya. Jadi masuk kuliah itu 2004, pacarannya 2006. Jadi bisa menghitung jeda waktu antara berteman dengan pacaran. Jadi kalau soal pandangan pertama tidak ada. Dan saya juga sendiri bingung kenapa saya mau dengan Pak Pendeta begitu. Pasti rencana Tuhan. Tapi memang saya bingung juga, tapi dengan menjalani akhirnya ya saling menyayangi satu dengan yang lain. Berarti Mama Pendeta ini jatuh cinta saat sudah mulai menjalani. Ya. Kalau Bapak Pendeta jatuh cinta pertama baru menjalani. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Tadi kan Mama Pendeta dan Bapak Pendeta bilang pacarannya kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun. Nah, dari 10 tahun itu hingga pada titik hal apa yang membuat Mama Pendeta dan Bapak Pendeta mengambil keputusan hingga menikah? Kan ada yang 10 tahun pacaran tetapi akhirnya itu sia-sia, tidak menikah. Kalau Mama Pendeta dan Bapak Pendeta, apa yang membuat? Maksudnya ada hal apa? Kalau dari saya, yang membuat saya tetap bertahan menjalani masa pacaran 10 tahun, kemudian memutuskan untuk menikah itu karena saya nyaman dengan pasangan. Dan saya pikir semua orang menambahkan itu. Kalau kita menjalani hubungan tapi tidak ada kenyamanan, buat apa kita bertahan? Ya? Jadi justru karena nyaman, memberi rasa aman untuk saya, ya, saya tetap bertahan dan memilih untuk jadi pendamping hidup. Iya. Kalau dari Bapak Pendeta? Kalau dari saya setelah sudah pacaran baru
kalau yang pertama tadi saya bilang bahwa sejak awal saya suka dengan Ibu Pendeta, tidak ada standar kriteria, tidak ada standar kriteria. Tetapi setelah menjalani masa pacaran, di situ ketika saya sudah mengenal Ibu Pendeta, baru disitulah saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa sekalipun bergerak awal dan tidak punya kriteria, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam pikiran saya tentang pendamping hidup ke depan dengan segala pembawaannya saya dapat di Ibu Pendeta. Makanya saya bertahan. Iya, kira-kira ada perbedaan antara pacaran dan menikah atau tidak, misalnya dalam bentuk sifat, karakter? Kalau misalnya pacaran mungkin Ma Pendeta orangnya seperti ini, terus setelah menikah ada perbedaan kah atau sama saja? Kalau dari saya sendiri sampai dengan titik ini saya tidak pernah menemukan perbedaan itu. Sama dari Ya, pacaran dari sampai pacaran. pernikahan. Iya, karena misalnya menyangkut dengan persoalan, salah satu contoh kecil misalnya, sejak pacaran, mulai dari pacaran, segala sesuatu yang merupakan kebutuhan hidup saya, misalnya waktu itu kami kan kos-kosan, saya kos, Ibu Pendeta di asrama, saya memilih untuk keluar kos. Nanti baru pada saat semester 8 ketika dipercayakan dalam organisasi interkampus, baru saya kembali masuk asrama. Nah, dalam kesempatan itu segala hal yang merupakan kebutuhan hidup saya serahkan ke Ibu Pendeta untuk mengurus. Jadi misalnya saling kami berdua menjalani masa pacaran, saling mengurus seperti kehidupan suami istri, itu hal yang biasa. Misalnya ketika saya kembali ambil uang regi, saya punya kebutuhan uang bulanan ataupun uang yang saya dapat mendadak karena misalnya bawa materi waktu di kampus dan lain-lain, itu seutuhnya saya serahkan ke Ibu Pendeta untuk kelola. Saya serahkan ke Ibu Pendeta untuk kelola. Dan juga menyangkut dengan tanggung jawab yang lain soal mengantar Ibu Pendeta waktu masa praktek atau kuliah, untuk praktek lapangan, jalan pelayanan dan lain-lain, saya sudah jalani itu sejak awal. Jadi secara pribadi mungkin perbedaannya adalah bahwa ketika menikah saya mengetahui lebih dalam tentang sifat karakter. Mungkin itu saja. Sementara untuk hubungan kami berdua, kebiasaan kami berdua menjalani hubungan, sampai pada titik ini saya belum temukan apa bedanya. Oke. Ya. Pacaran sama dengan menikah sama dengan pacaran. Ya, kalau dari Mama Pendeta? Dari saya sebenarnya sama juga, bahwa yang saya kenal waktu pacaran seperti apa, sesungguhnya sudah menikah juga tetap seperti itu. Jadi karakter sifatnya tetap sama, tidak berubah. Mungkin yang berbeda itu karena pola hidup dan kebiasaan saja. Karena kalau pacaran dengan menikah kan beda, jadi lebih ke tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Dan harus benar-benar bertanggung jawab untuk itu. Apalagi kan kami ada dalam dunia pelayanan yang sama, dengan kesibukan yang sama tapi kompleks. Dan memang peran istri itu tidak mudah. Jadi bagaimana saya sendiri membagi waktu untuk tidak mengorbankan salah satu dalam tanggung jawab sebagai istri untuk suami dan juga untuk pelayanan. Begitu. Jadi tidak ada hal yang berubah, lebih pada tanggung jawab lagi, lebih bertanggung jawab. Oke, ya kita sampai pada pertanyaan terakhir, yang akan menjadi pesan-pesan untuk teman-teman, saran untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menjalani pacaran ataupun yang sedang jatuh cinta mempersiapkan diri untuk pacaran, dan yang sudah pacaran mempersiapkan diri untuk menikah. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Mungkin dari Mama Pendeta dan Mama Pendeta bisa membagikan tips-tips untuk kami. Baik, kalau dari saya mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kalau pacaran itu adalah momen atau masa di mana kita saling mengenal, oke, saya setuju. Tetapi sekedar isi waktu, saya secara pribadi menolak hal itu. Karena kebanyakan misalnya muda-mudi sekarang yang menjalani masa pacaran sebagai ajang di mana isi waktu. Karena sudah pada masa dan lain sebagainya, kemudian akan merasa bahwa
ya dalam tanda kutip mungkin tidak berarti atau tidak laku lah dengan istilah kita kalau dia belum pacaran. Nah, itu saya pikir itu pikiran yang keliru tentang pacaran. Karena ketika kita menjalani masa pacaran, sebenarnya kita sementara mengelola itu apa yang disebut dengan cinta, apa yang disebut dengan kasih sayang. Kita sementara mengelola itu. Nah, ketika kita mengelola hal itu, ingat bahwa cinta itu bukan sebuah permainan, cinta itu bukan sebuah hiburan, ataupun cinta itu bukan suatu pemuas untuk menyatakan bahwa kita ada. Sekalipun bahwa kita tidak ada, cinta itu ada. Cinta itu ada. Apalagi misalnya sebagai pemuda Kristen, hal ini yang paling ditekankan bahwa kita beriman kepada yang maha kasih, atau mungkin dalam tanda kutip pemilik cinta itu. Kita beriman kepada dia. Nah, teladan banyak hal yang sudah diberikan kepada kita tentang apa itu cinta. Nah, kita belajar dari hal itu bahwa yang pertama, cinta itu tidak mengecewakan. Cinta itu tidak mengecewakan. Dan ketika kita bergerak awal, kita harus bersedia untuk tidak mengecewakan. Karena selama ini yang berkembang dalam kehidupan anak muda, misalnya cinta itu orang yang berani mencintai dia harus berani sakit. Dia harus berani sakit. Itu yang seringkali berkembang. Tetapi sesungguhnya bagi saya, ketika dia sudah memulai untuk mencintai, dia harus bersedia untuk tidak mengecewakan. Dia tidak mengecewakan. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, bahwa cinta pada dirinya sendiri adalah dia memiliki nilai yang sempurna dan luar biasa. Cinta pada dirinya sendiri. Cinta bukan sekedar ketika kita bilang bahwa saya punya kedekatan dan saya mencintai. Cinta lebih luas dari hal itu. Cinta dia mencakup banyak hal dan dia lebih luas. Nah, kenapa Yesus Kristus itu atau Tuhan itu sering bilang bahwa wujud cinta itu cuma dua. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Dia tidak pernah bilang bahwa cinta kepada pasangan terdekat atau lain-lain. Hanya itu dua, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Realisasi cinta kepada Tuhan adalah cinta kepada sesama. Dan cinta kepada sesama adalah pertanggungjawaban cinta kita kepada Tuhan. Nah, kenapa dari dua poin ini kenapa saya dahulukan dengan cinta harus bersedia untuk tidak mengecewakan? Karena ketika kita mengecewakan manusia, sebenarnya pertanggungjawaban kekecewaan itu adalah Tuhan, kepada Tuhan. Karena Dia yang memberi. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang saya rasa penting adalah bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita adalah orang muda yang siap untuk mencintai, salah satu nilai dari cinta yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa teladan cinta yang Yesus beri bagi kita. Pengorbanan itu puncak dari cinta sebenarnya. Tetapi sebelum kita tiba pada pengorbanan, ada banyak hal yang sudah digambarkan kepada kita melalui kehadiran Yesus, penyertaan Allah melalui Yesus. Itu sudah banyak hal kita jumpai. Sebelum tiba pada pengorbanan, kita berbicara tentang cinta itu kesediaan untuk melayani misalnya. Ingat tentang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu oleh karena dia punya timbul rasa belas kasih kepada orang yang hadir saat itu, yang kebetulan lapar, rindu dengan suara kebenaran. Kemudian murid-murid suruh mereka untuk pulang makan, tetapi Yesus timbul belas kasih dan Yesus bilang bahwa mereka harus diberi makan. Mereka harus diberi makan. Nah, cinta harus bergerak dari poin itu. Dia harus bergerak. Kalau kita mau mulai langsung cinta itu rela berkorban, saya pikir kita akan berkorban untuk poin yang salah. Karena ada etape atau tahap-tahap yang harus kita lewati sebelum kita tiba pada puncak dari cinta, yaitu pengorbanan. Pengorbanan. Itu poin yang ketiga, poin yang terakhir, selain cinta itu tahap-tahap sampai kepada pengorbanan. Salah satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa teladan yang Yesus Kristus ketika hadir dalam dunia untuk memberikan kepada kita tentang apa itu cinta. Cinta itu sebenarnya gambaran diri. Itu yang paling penting. Cinta itu gambaran diri. Kenapa Allah yang kita sembah dia sebut dirinya sebagai cinta? Dia sebut dirinya sebagai maha kasih. Itu berarti bahwa cinta itu kita tidak berbicara tentang poin yang terpisah dari kita punya hidup atau poin yang terpisah dari diri kita. Cinta itu adalah gambaran diri kita. Jadi misalnya kalau kita bermain dengan cinta, kalau kita suka mempermainkan cinta dan lain-lain, kita sebenarnya mempermainkan diri kita sendiri. Karena cinta itu ada di dalam kita. Cinta itu ada dan kita ini cinta sebenarnya. Jadi pemuda Kristen ketika menjalani hubungan pacaran dan lain-lain, ingat bahwa
ketika kita menyakiti orang, sebenarnya cinta itu ada diri kita dan kita menyakiti diri sendiri. Itu poin yang paling penting. Makasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta, Mama Pendeta. Oke, jadi sebelum saya memberikan tips untuk orang-orang muda yang mungkin akan siap untuk menjalani hubungan dalam pacaran ataupun yang sementara menjalani masa pacaran, berangkat dari pengalaman, saya ingat persis bahwa kata bahwa saya mencintai kamu itu saya dengar satu kali ketika mengungkapkan isi hati bahwa mau dengan saya atau suka dengan saya. Itu pertama kali dan terakhir saya mendengar ungkapan cinta atau memang betul-betul mengasihi saya, menaruh hati dengan saya. Dan selama masa pacaran, namanya perempuan itu kita suka untuk selalu dipuji atau ada ungkapan rasa cinta dari pasangan kita terhadap kita. Tapi sekali saja saya dengar itu waktu masih pacaran dan sampai menikah pun tidak. Lalu pada satu kesempatan saya pernah tanya Pak Pendeta, kenapa tidak pernah bilang bahwa saya sayang dengan kamu begitu. Lalu Pak Pendeta bilang bahwa kita mengasihi pasangan kita atau kita mencintai pasangan kita itu bukan dengan kata-kata yang kita ucapkan, tapi lebih pada perhatian. Tindakan. Dan itu adalah bukti kita betul-betul mengasihi kita punya pasangan. Dan memang saya rasakan itu. Memang satu kali saja selama kami menjalani kebersamaan dari pacaran sampai menikah, kata bahwa saya suka ibu dan saya suka ibu itu waktu katakan cinta pertama kali, tapi sampai saat ini tidak. Tapi untuk dalam tindakan keseharian betul-betul saya menyadari bahwa Pak Pendeta begitu mengasihi saya. Kenapa saya lebih suka pakai kata mengasihi, karena kalau cinta itu terbatas. Tapi kalau kasih itu tanpa syarat dan tidak terbatas. Kita merujuk dari kasih Kristus. Karena itu bagi pasangan muda yang siap untuk pacaran dan sedang menjalani hubungan, kasihilah pasanganmu apa adanya. Karena setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu punya keunikan tersendiri. Begitupun dia juga punya kekurangan. Belajar untuk terima itu. Terima kelebihannya dan kekurangannya, dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan belajar juga untuk jujur dengan pasangan, setia juga. Dan yang membuat hubungan kami awet itu tidak saja karena nyaman, tapi saling menghargai satu dengan yang lain, itu penting. Itu juga satu yang mungkin terlewatkan, tapi saya sempat pikirkan bahwa menghargai pasangan kita itu hal yang paling penting juga untuk hubungan itu tetap awet. Dan jujur bahwa sejak kami pacaran sampai saat ini, Pak Pendeta tidak pernah panggil saya lu, dan saya juga seperti itu, tidak pernah. Kalau masih pacaran ya panggil kakak dan adik, tapi kalau sudah menikah Pak atau Ibu. Tidak pernah panggil lu. Entah kami dua sendiri atau karena banyak orang, tetap belajar untuk menghargai pasangan itu penting. Kadang kita menunjukkan penghargaan, rasa hormat terhadap pasangan ketika banyak orang ada dengan kita. Tapi mulailah dari kamar ketika kita ada dengan pasangan kita sendiri. Belajarlah untuk menghargai dia. Jadi ketika kita menghargai pasangan kita, ya otomatis pasti dia juga menghargai kita. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, sebelum kita mencintai, sebaiknya kita mencintai orang lain, sebaiknya kita mencintai diri kita sendiri. Karena wujud dari cinta itu sendiri adalah kita membagikan kasih dan cinta itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terutama, jangan jadikan cinta itu sebagai suatu kebutuhan hati. Suatu kebutuhan hati, melainkan sesuatu yang harus kita persiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terima kasih banyak Mama Pendeta dan Bapak Pendeta yang sudah berbagi bersama kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom. Shalom. Terima kasih.